Bab 007. Beberapa lama kemudian, pintu terdengar diketuk. "Sayang, boleh aku masuk?" Kania memanggil dari luar. "Masuklah." Kania masuk dan duduk di sofa ruangan itu. "Sedang mengerjakan apa?" "Aku baru mendapat email dari anak perusahaan yang sedang bermasalah. Sepertinya memang harus ditutup." Dava yang masih menatap laptopnya. "Boleh aku membantu?" tawar Kania. "Memangnya kau bisa?" tanya Dava ragu. "Biar aku lihat dulu." Dava mengangguk dan membiarkan Kania mengotak-atik isi laptopnya. 1 jam kemudian, Kania menemukan masalahnya dan memberitahu solusinya. Dava begitu terpukau melihat Kania yang ternyata cerdas. "Kau hebat sekali," puji Dava. "Aku memang ingin selalu menjadi konsultan." Tersenyum kecil. "Kenapa?" "Jika aku bisa menyelamatkan satu perusahaan, itu akan menyelamatkan para pekerja dari PHK." "Kenapa?" tanya Dava lagi. "Jika mereka kehilangan pekerjaannya, bagaimana mereka akan menyambung hidup? Pasti akan sulit. Kenapa kau harus repot-repot memikirkan hidup orang lain?" "Karena kita punya hati nurani. Bayangkan jika anak dan istrinya kelaparan karena suami kehilangan pekerjaan. Apa kau tega? Baiklah kau menang, dan terima kasih. Aku akan lebih sering membutuhkanmu." Hari ini, Dava merasa sangat terkesan dengan apa yang dia lihat dari sosok malaikat dalam diri Kania. Berhati tulus dan mulia. Hari sudah siang, mereka menuju ke bawah untuk makan siang. Setelah menghabiskan makan siang, Dava segera mengganti bajunya dengan setelan jas dan hendak pergi, namun Kania menahannya. "Mau kemana, sayang? Aku akan keluar sebentar." Kania seperti ingin mengatakan sesuatu tapi dia menahannya karena takut. "Apa ada yang ingin kau katakan?" Kania menatap Dava lalu menunduk. Lagi-lagi dia merasakan keraguan di hatinya. "Katakan saja, jangan takut. Tapi berjanjilah tidak akan marah." Menatap ragu. "Katakan atau aku pergi sekarang." Aku ingin." Kania menggantung kalimatnya. "Baiklah aku pergi." Dava hendak melangkah, namun Kania langsung mengucapkan hal yang sedikit mengejutkan. "Aku ingin ikut." "Apa?" Dava berbalik dan menatapnya serius. "Maafkan aku tidak akan mengatakannya lagi." Kania menangkupkan kedua tangannya. "Kenapa kau ingin ikut?" "Aku ingin melihat sekitar. Bahkan aku sudah lama tidak melihat debu jalanan." "Apa selama ini kau merasa terkurung?" "Iya." Maksudku tidak." Kania semakin gugup. Bagaimanapun Dava tetaplah Dava. "Ya atau tidak? Aku hanya bosan. Aku ingin melihat dunia luar." "Jadi kau bosan berada di rumahku?" "Tidak. Aku tidak akan bosan saat di rumah ini bersamamu. Tapi jika kau pergi, aku akan merasa sangat bosan." Kania menunduk malu. "Jadi kau lebih suka berada di sampingku, begitu?" "Iya, bisa dibilang begitu." Kania menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Malu sekali rasanya harus mengungkapkan hal ini langsung di depan orangnya. "Bagaimana jika aku tidak jadi pergi, apa kau tetap ingin kel?" "Tentu saja tidak." Kania menjawab bahkan sebelum Dava selesai berbicara. "Maksudku, aku tidak akan keluar jika bisa bersamamu di rumah ini." "Kenapa kau menggemaskan sekali, Kania? Memangnya kalau aku di sini, kita akan melakukan apa?" Dava semakin tertarik, ingin melihat seberapa besar cinta Kania kepadanya. "Kita bisa mengobrol, nonton, atau berkebun." Maksudku melihat keindahan taman." "Sangat membosankan." Dava menggelengkan kepalanya. "Apa yang bisa membuatmu betah?" "Entahlah, mungkin jika hari ini aku mengajarimu cara berciuman yang benar. Kurasa itu akan membuatku betah, bagaimana?" tanya Dava yang langsung membuat pipi Kania merona. "Apa kita bisa mengundurnya sampai nanti malam?" "Kenapa? Masih terlalu siang untuk berciuman," bisik Kania dengan polosnya. "Kenapa kau begitu polos? Hahaha.
Dava tertawa keras, membuat beberapa orang pengawal dan pelayan yang mendengarnya merinding. Kania hanya cengengesan untuk menutupi rasa malunya. Tidak, aku memang harus pergi. Kalimat Dava pun kembali membuat senyum di wajah Kania memudar. Baiklah, hati-hati. Kania menunduk sedih. Aku hanya akan pergi ke proyek pembangunan, apa kau tetap ingin ikut? Tanya Dava yang tidak tega melihat Kania sedih. Aku mau. Kania terlihat bersungguh-sungguh. Dava hanya bisa geleng-geleng kepala. Baiklah, sekarang ganti bajumu dan dandan yang simple saja. Jika ditanya kau harus bilang bahwa kau adalah sepupuku. Kania bersedih lagi. Bagaimana mungkin aku bilang bahwa kau istriku sedangkan aku tidak pernah mengumumkan pernikahanku? Nanti akan ada saat di mana seluruh dunia tahu bahwa kita sudah menikah. Dava meyakinkan Kania. Kania menatap Dava dengan tatapan pasrah. Tunggu saat waktu yang tepat dan aku akan memperkenalkanmu ke publik. Jika aku katakan sekarang, banyak media akan menyorot kita dan publik akan tahu pernikahan kita dilatar belakangi paksaan. Belum lagi gosip yang beredar tentu tidak akan kau sukai. Kania mengangguk mengerti, lalu ke kamar dan mengganti bajunya. Untung saja selama ini kau sekolah dan kuliah di luar negeri, jadi orang tidak akan mengenalimu sebagai adik Dika. Mobil melaju menuju lokasi proyek. 1 jam kemudian, mobil sampai di sebuah tanah yang cukup luas dan lokasi yang strategis. Dava dan Kania turun dari mobil. Kania melihat sebuah bangunan yang cukup besar, itu terlihat seperti kerangka mal bertingkat tinggi. Sepertinya baru selesai 30%. Dia pun melangkah mengikuti Dava, karena dia ingat pesan Dava untuk memanggilnya Kak Dava dan tidak banyak bicara. Seorang pria berpakaian rapi menghampiri mereka dan memberi 2 buah helm, karena sebelumnya Dava sudah mengabari akan datang dengan adik sepupunya. Silahkan Tuan, Nona, ucap pria yang bernama Darwin sambil menyerahkan 2 buah helm khusus kepada mereka. Mereka pun segera memakainya dan berjalan menuju lokasi pembangunan. Dava sedang bercakap-cakap dengan Darwin mengenai proyek itu. Sedangkan Kania melihat ke atas konstruksi itu, dia melihat puluhan pekerja sedang bekerja di atas bangunan itu. Dia merasa ngeri melihatnya, karena tempatnya sangat tinggi. Mereka terlihat kecil seperti semut. Saat tengah melihat bangunan itu, tiba-tiba dia melihat sebuah papan yang patah melayang dari atas tepat di atas Dava yang tengah berdiri sendiri setelah Darwin pergi mengambil sesuatu. Kania segera berlari ke arah Dava sambil berteriak, "Kak Dava, awas!" Kania berhasil mendorong tubuh Dava namun dia terjatuh tepat di posisi Dava berdiri tadi dan brak, papan panjang itu berhasil menimpa kaki kirinya. "Ah!" Kania berteriak kesakitan karena bagian runcing papan itu melukai kakinya. Jika saja menimpa Dava yang tengah berdiri, maka bisa saja Dava akan kehilangan nyawanya karena papan itu bisa menimpa kepalanya. Para pekerja yang melihatnya segera berlari menyingkirkan papan kayu itu dari kaki Kania. Terlihat kaki Kania terluka cukup parah, darah mengalir cukup banyak, karena selain tajam, papan itu juga sangat berat. Karena saking sakitnya, Kania pun pingsan. Dava bangkit dan berlari ke arah Kania. "Kania, Kania, bangun!" Dava menggoyang tubuh Kania. Dia segera membuka jasnya dan membungkus kaki Kania agar menghentikan darah yang terus mengalir. Para pekerja ingin membantu membopong tubuh Kania, namun Dava menolak. Dia menggendong Kania ke mobil dan menuju rumah sakit. Di perjalanan, "Kania, bangun, sayang, bangun, jangan tinggalkan aku." Dava menangis sambil terus mendekap tubuh Kania yang pucat. Supir dan pengawalnya yang duduk di bangku depan terkejut melihat seorang Dava menangisi seorang wanita secara terang-terangan. Terakhir mereka melihat Dava menangis saat Yulia meninggal. "Cepatlah bawa mobil ini ke rumah sakit." Dava berteriak kepada sopirnya. "Baik, Tuan." Sopir langsung melaju dengan kecepatan penuh,
sesuai permintaan Dava. Supir pribadi Dava bukanlah orang sembarangan, karena saat melamar pekerjaan itu, ia harus menjalani banyak tes demi mengalahkan ratusan kandidat lainnya. Dia sangat mahir berkendara bak seorang pembalap. Hanya saja, tidak berkesempatan menjadi pembalap sungguhan akibat kurangnya restu keluarga. Mobil sampai ke rumah sakit besar dengan nama. Dava keluar dari mobil dan langsung menuju ruang UGD sambil menggendong Kania. Dokter langsung merujuknya ke ruang operasi. Dava menunggu di luar, mengusap wajahnya kasar dan berjalan mondar-mandir di depan pintu ruang operasi. Dia terlihat sangat kacau, kemejanya terdapat banyak bercak darah, rambutnya berantakan dan matanya merah dan sembab karena habis menangis tadi. Ya Tuhan, selamatkan dia, aku mohon. Aku tidak ingin kehilangan dia. Aku tidak akan sanggup. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang operasi. Dava menatap dokter itu penuh harap. Bagaimana keadaannya? Dava memegang kedua lengan dokter yang bernama Dr. Hanif. Tuan tenang dulu, Tuan. Keadaan Nona muda sudah stabil. Namun butuh waktu 1 bulan agar lukanya benar-benar sembuh karena luka di kakinya cukup dalam dan nyaris mengenai tulangnya. Dokter menjelaskan. Dava mengusap wajahnya pelan. Dia sedikit lega. Apa dia sudah sadar? Tanyanya lagi. Belum, Tuan. Nona muda masih dalam pengaruh obat bius. Bolehkah aku menemuinya? Tanya Dava penuh harap. Boleh, Tuan. Tapi Anda harus mengganti baju dulu. Sementara kami akan memindahkannya ke ruang rawat. Dava menyadari bajunya begitu kotor karena jatuh ke tanah dan terkena darah Kania. Seorang pengawal memberinya baju ganti yang dibawa oleh pengawal yang ada di rumah Dava setelah ditelepon sopir Dava tadi. Dava segera membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Dia masuk ke dalam ruang rawat Kania. Dia melangkah menuju sebuah ranjang besar yang ada Kania di atasnya. Sebenarnya rumah sakit tersebut milik keluarganya. Terdapat banyak lantai di rumah sakit tersebut yang digunakan pasien lain. Namun, lantai bagian paling atas dikhususkan untuk keluarga saja. Dava duduk di samping Kania. Dia menatap wajah Kania yang masih pucat dengan mata yang juga masih terpejam. Dava membelai rambut Kania dan menggenggam tangannya. Kenapa kau lakukan ini? Bukankah jika aku mati kau akan bebas? Dava mencium punggung tangan Kania. Apa kau tahu? Aku hampir mati karenamu. Kenapa kau selalu membuatku seperti ini? Kau membuat perasaanku campur aduk. Dava terus berbicara sendiri. Tanpa disadari, Kania perlahan membuka mata. Samar-samar dia melihat Dava menggenggam tangannya dan menangis. Kenapa kau menangis? Suara Kania mengejutkan Dava. Sayang, kau sudah sadar. Dava terlihat sangat senang. Kania mengangguk tersenyum. Bagaimana keadaanmu? Apa ada yang terluka? Tanya Kania khawatir. Jangan pikirkan aku, pikirkanlah dirimu sendiri. Lihatlah kau tidak berdaya seperti ini. Kania tersenyum lagi. Bagaimana bisa kau tersenyum di saat seperti ini? Dava heran melihat Kania yang masih sanggup tersenyum dalam kondisi seperti itu. Aku hanya senang ternyata kau baik-baik saja. Kenapa kau melakukan ini? Aku tidak mau kau terluka. Jika papan tadi menimpamu, mungkin kau tidak akan selamat. Kenapa kau mengorbankan dirimu? Bisa saja kau terluka lebih parah dari ini. Karena aku sangat mencintaimu. Dava menatapnya lekat. Aku begitu kejam terhadap dirimu. Aku melangkah ke depan dan tidak ingin menoleh ke belakang. Bagiku itu hanya masa lalu. Aku tidak mempermasalahkannya. Yang aku tahu, aku hanya ingin hidup bersamamu, cinta pertamaku. Kania membelai lembut tangan Dava. Kenapa semudah itu kau jatuh cinta? Kau bahkan baru mengenalku. Entahlah, kenapa aku begitu mudah mencintaimu. Tapi yang aku tahu, kau adalah laki-laki yang pertama mencium, memeluk, dan memanggilku sayang. Ucapan polos yang keluar begitu saja dari mulut Kania.
Apa sebegitu ketatnya Dika sehingga tidak ada celah untuk laki-laki manapun? Tanya Dava. Dia bahkan menyadap HP-ku dan memblokir setiap nomor pria yang menelponku. Kau dijaga seperti berlian oleh kakakmu, tapi aku memperlakukanmu seperti sampah. Apa kau akan memaafkanku jika kau tahu bahwa selama ini aku berpura-pura mencintaimu? Tidak sampai hari ini, karena pada jam ini, menit ini, detik ini, aku menyadari bahwa aku ternyata juga mencintaimu. Seminggu kemudian Kania sudah diperbolehkan pulang dan akan dirawat di rumah. Siang itu, Kania sedang makan buah sambil menonton TV. Dava menyediakan sofa bed agar kaki Kania bisa rileks. Saat tengah menonton, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Belum sempat Kania melihat siapa yang datang, matanya sudah tertutup oleh tangan seseorang. Bukannya menebak, Kania malah terus memakan buahnya dan membiarkan matanya tertutup. Pengawal yang melihat pemandangan itu hanya bisa menahan tawa dan segera berbalik menghadap tembok. Setelah beberapa menit, karena lelah, akhirnya tangan itu menyingkir dari wajah Kania yang masih terus memakan buahnya. Kenapa kau tidak bertanya, siapa, saat tanganku menutup matamu? Dava terlihat kesal. Oh, suamiku ingin bermain kucing-kucingan, iya. Kania baru mengerti. Ya sudah, tutuplah mataku dan aku akan menebaknya, sambungnya. Sudahlah. Dava yang sudah kesal memilih duduk di samping Kania. Tunggu. Jam berapa ini? Kania melirik arlojinya. Kenapa? Kenapa sudah pulang? Bukankah masih ada beberapa jam lagi untuk bekerja? Tidak meeting hari ini, pekerjaan di kantor juga sudah ku selesaikan dengan cepat. Dava kemudian merangkul bahu Kania mesra. Oh iya, iya. Kania mangut-mangut. Hei, tadi aku bilang ingin bertemu denganmu, kenapa kau malah diam? Dava kesal. Aku harus mengatakan apa? Kan kau sudah bertemu denganku. Kenapa kau sekarang begitu acuh kepadaku? Dava menkengus kesal. Aku tidak acuh, sayang. Kania menyandarkan kepalanya ke dada Dava. Apa yang kau inginkan sekarang? Makanan, minuman, tawar Dava. Aku hanya ingin bersandar di dadamu saja, itu sudah cukup. Maksudmu begini, Dava mempererat pelukannya. Mungkin jika kamu longgarkan sedikit, aku bisa bernafas dengan normal. Kania merasa sedikit sesak karena tubuh mungilnya didekap erat oleh Dava. Dava pun segera melonggarkan pelukannya. Aku mau pipis, tunggu di sini, ya. Kania hendak berdiri dengan tongkat. Namun, tiba-tiba saja Dava menggendongnya.